Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam buku Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita masuk ke pertemuan sebelumnya adalah wajibnya meletakkan sutroh ketika sholat. Dan pembahasan kali ini adalah mengenai yang rajih, hukum menghadap sutroh ketika sholat adalah sunnah, tidak sampai wajib. Jadi karena kita membahas buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau berpendapat bahwa ini levelnya adalah wajib. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutroh ketika sholat dalam 4 pendapat. Yang pertama adalah wajib. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Hazm Asy-Syaukani, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya juga menguatkan pendapat ini. Yang kedua adalah sunnah secara mutlak. Hal ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Malik. Jadi sunnah secara mutlak ini maksudnya dalam posisi apapun dianjurkan untuk memakai sutroh, meletakkan sutroh. Nah, yang ketiga adalah sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan Hanafi. Dan yang keempat adalah sunnah bagi imam dan munfarid. Ini merupakan pendapat Hanabilah. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat ini mengenai para ulama yang berpendapat kepada wajib? Mereka merujuk kepada banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menekankan hal ini untuk menjadi wajib. Akan tetapi ada 2 hadis yang menurunkan level daripada peletakan sutroh ini dari wajib menjadi sunnah. Yang pertama adalah dalam kitab Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Jadi sholat di Mina, di depannya adalah padang, tanpa ada tembok, tanpa ada tiang. Kenapa Ibnu Abbas menceritakan hal ini? Karena ini merupakan hal yang tidak biasa. Selalunya Rasulullah SAW sholat dengan ada sutroh. Kemudian hadis yang kedua juga dari Ibnu Abbas dalam kitab Musnad Ahmad dan Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Jadi begitu ada 2 hadis ini turun levelnya dari wajib menjadi sunnah. Tapi yang pengen saya garis bawahi adalah sebagian besar kita diajarkan bahwa sunnah itu artinya adalah kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Betul tak? Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan sunnah, dan hal ini tidak dicontohkan oleh para sahabat. Definisi mereka tentang sunnah adalah sesuatu hal yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan merugi. Itu yang mesti kita perbaiki definisi kita. Hidup ini sementara
Betul nggak? Kita hidup dalam masa yang terbatas. Ketika kita berhadapan sama perbuatan-perbuatan sunnah, kita tinggalkan begitu saja, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi untuk kehidupan yang kedua. Akhirnya yang rugi adalah diri kita kan? Harusnya kita nih kalau punya kita kerjakan semuanya, kita bisa masuk ke level surga ke 100, tapi karena kita malas, akhirnya hanya level 28 misalnya. Baik, jadi itu. Dan kemudian juga sutroh itu sunnahnya hanya untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Tapi kalau maunya kita sholat sebagai makmum, sutroh kita adalah yang di depan imam itu, bukan yang di depan kita ini. Jadi jangan marah, jangan menghalangi kalau kita sholat sebagai makmum, ada orang jalan di depan kita. Karena dia tidak punya hukum apa-apa, tidak ada hukum yang melarang itu. Karena sutroh kita adalah yang di depan imam. Beda halnya kalau ada orang melewati di depan imam. Antara imam dengan dinding sutrohnya, nah itu yang dilarang. Faham sampai sini? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.